Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, saudara kelas B. NIM saya 206500043. Di sini saya akan mereview materi kedua mikrokontroler. Oke, di sini hal-hal mengenai mikrokontroler yaitu teknik fabrikasi. Di sini ada beberapa yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Di sini adalah hal-hal mengenai mikrokontroler yaitu arsitektur. Di sini terdapat foneum arsitektur dan juga memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk feed instruksi dan data yang ada di dalamnya. Oke, di sini ada selanjutnya adalah hal-hal mengenai mikrokontroler. Di sini ada instruksi atau CISC atau Complete Instruction Set Computer. Di sini juga dia memiliki lebih dari 80 instruksi dan adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Dan di sini juga adalah RISC atau Reduction Instruction Set Computer. Di sini juga dia menggunakan sejumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Dia juga memiliki keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya yang ada pada penggunaannya. Oke, lanjut. Di sini adalah memori. Di sini EEPROM atau Electrical Erasable Programmer Readable Only Memory. Di sini juga dia digunakan untuk menyimpan sejumlah parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Oke, di sini juga ERP ini adalah sebuah memori yang tidak dapat terhapus walaupun tanpa dialiri listrik. Dia juga memiliki alamat dan sejumlah memori di mana analoginya mirip seperti hard disk atau flash disk. Data yang akan disimpan tidak akan terhapus walaupun tanpa ada aliran listrik lagi. Jadi berbeda dengan RAM. Di sini juga tanpa dialiri listrik atau Arduino pada maka memori kembali menjadi kosong. Di sini dia berbeda. ERP ini hanya memiliki kemampuan 1000 kali tulis. Jadi dia digunakan seperlunya. Terlalu sering menggunakan EEPROM internal akan merusak EEPROM. Guna EEPROM AT2XX eksternal untuk hasil yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah flash atau EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dengan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Dan ketiga, baterai backup static RAM. Kapasitasnya yang besar untuk program data sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Oke, lanjut. Di sini adalah memori atau launch. Flynn programming atau reprogramming menggunakan memori non volatil untuk menyimpan program akan memungkinkan mikro tersebut untuk diprogram di tempat. Dan yang kedua adalah OTP atau on time programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikro yang hanya dapat diprogram satu kali saja dan tidak bisa diprogram berkali-kali. Oke, di sini adalah input dan output, keluaran dan masukan. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Di sini juga dia merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron ini tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat dioperasikan pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Ada juga di sini SPI atau Serial Peripheral Interface. Dia juga merupakan port komunikasi serial sinkron. Dan di sini adalah SCI atau Serial Communication Interface. Dia juga merupakan seperti UART tadi. Oke, lanjut. Di sini adalah 12C bus. Dia juga merupakan
program antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit. Di sini juga dia berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster atau multi salve dengan deteksi tabrakan data. Di sini juga ada analog to digital convert atau ADC. Di sini yang kita bahas tadi, fungsi ADC adalah merupakan besaran analog, biasanya tegangannya di kebilangan digital. Digital to analog converse atau DAC adalah merupakan besaran digital ke besaran analog. Dia di sini juga ada komparator. Komparator ini berkali seperti IC komputer biasanya, tetapi sinyal input outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Oke, di sini ada interupsi. Interupsi di sini merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler ini hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Oke, di sini juga ada macam-macam interupsi. Ada yang pertama, maskable interupsi, vendokter interupsi. Oke, di sini maskable interupsi ini dapat digunakan pada satu atau lebih interupsi. Di sini juga keuntungannya adalah dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi datang akan diabaikan. Yang kedua, vektore interupsi. Pada saat ini terjadi interupsi di mana interupsi halder secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang tidak ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Oke, di sini ada mikrokontroler populer. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah 8051 atau Intel, di mana memori ini biasanya programnya bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawaan 4K, 8K atau 16K tergantung dari tipe apa yang kita gunakan. Biasanya dia juga terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit. Memori internalnya ditambah beberapa register atau SVR, juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Di sini juga ada 8605 atau Motorola. Di sini juga ada pitch atau microchip, dan di sini juga ada Z8 atau Zilong. Oke, di sini juga ada bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, di mana bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah salah satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler, di mana bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa mesin dan assembler ini adalah bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh program, dan assembler ini adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia sendiri atau kita sendiri. Dimana yang ketiga ini adalah pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Oke, dimana bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Di sini ada compiler. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dia juga bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satunya compiler yang banyak digunakan saat ini adalah C. Oke, alat bantu pengembangan. Di sini adalah simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Di sini juga ada debugger resident. Debugger resident ini menjalankan program di mikrokontroler untuk mikrokontroler itu sendiri, dan pada saat bersamaan menampilkan hasil pada komputer induknya atau PC-nya. Di sini juga ada emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler. Pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Oke, di sini bisa dilihat pada gambar di layar. Di sini adalah keluaran Intel atau 8051. Di sini juga adalah beberapa fasilitas yang
terdapat dalam chip mikrokontroler Intel. Di antaranya bisa dilihat pada gambar. Oke, di sini juga ada registrasi utama, akumulator, dan register R dan B, di mana register R ini digunakan untuk penyimpanan atau pembantu penyimpanan data dalam bentuk operasi, di mana register B ini juga sama dengan akumulator, tapi di dalam ini dia menyimpan sebuah harga 8 bit. Oke, di sini juga terdapat DPTR atau PC dan SP. DPTR ini atau data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit di dalam keluaran Intel. PC atau program komputer counter adalah alamat 2 bit yang memberitahukan 89C51, di mana instruksi ini di selanjutnya akan dilaksanakan. SP atau stack pointer mampu menyimpan 8 bit data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.